Halo, selamat datang di Rubik Why So Serious bersama saya, Coki Pardede. Baru-baru ini kita pasti semua tidak asing dengan kasus yang menimpa Fathia dan Mas Haris Azhar, di mana mereka berdua ini dikenakan kasus karena kontennya yang membahas, konten podcastnya lebih tepatnya, yang membahas Pak Luhut dan tambang Intan Jaya. Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord ya, The Lord. Lord Luhut. Dan berdasarkan konten tersebut, dia kena pencemaran nama baik dan proses sidangnya sudah berlangsung cukup lama. Bulan Januari 2024 nanti akan ada vonis terhadap Mas Haris Azhar dan Fathia. Menghukum Haris Azhar untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan. Menghukum Fathia Maulidiyanti untuk menjalani pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan sebenarnya tujuan dari konten Why So Serious kita pada kali ini adalah untuk menunjukkan sikap terhadap kasus ini. Gua nggak akan masuk ke substansi kasusnya atau apa yang dibahas oleh Mas Haris dan Fathia. Silakan Google sendiri, silakan simpulkan sendiri, kita nggak masuk ke sana. Tapi ada hal yang lebih penting yang akan kita bahas. Tapi yang jelas sebelum kita masuk, gua dan anak-anak Malaka lainnya, mungkin lebih tepatnya gua doang kali, nggak tahu kalau anak-anak Malaka lain. Tapi gue yakin punya pemahaman yang sama. Kita berdiri bersama Mas Haris Azhar dan Fathia. Kasus-kasus seperti ini, kasus-kasus pembungkaman terhadap kebebasan berpikir dan ekspresi pemikiran, sayangnya ini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Bahkan kasus-kasus bernada serupa kita bisa temukan banyak. Salah satu contohnya mungkin yang paling umum, ini salah satu kasus yang dialami oleh teman sejawat gua, Aco, seorang stand up comedian, di mana dia saat itu sedang mengkritik sebuah apartemen dan akhirnya dia dipidanakan karena kritiknya tersebut dengan delik aduan pencemaran nama baik. Dan ada juga seorang jurnalis di Palopo yang sedang menginvestigasi dugaan keterlibatan seorang tokoh penting terhadap tindak pidana korupsi, dan lagi-lagi ya klasik dikenakan delik pencemaran nama baik. Dan ada lagi ratusan atau bahkan ribuan kasus yang bernada serupa yang kalau kita bahas satu-satu, konten ini isinya hanya kasus-kasus itu tersebut. Yang ingin gue tunjukkan kepada kalian bahwa sayangnya di negara tercinta kita, hal seperti ini tidak asing dan tidak sulit untuk kita temukan. Kenapa gue merasa bahwa idealnya kritik terhadap pemerintah atau kebebasan berpikir atau kritik terhadap ideologi atau kepercayaan apapun harusnya tidak dibatasi oleh KUHP atau pidana, karena menurut gue ini bisa mengekang kemampuan berpikir kita dan bisa mengekang sampai taraf tertentu kemajuan kita sebagai sebuah masyarakat. Kenapa? Biar gue jelaskan alasannya satu persatu. Tapi gue paham tentunya pasti kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi atau ide-ide tertentu itu pasti mengganggu. Percayalah, gue sangat paham hal tersebut. Setiap hari di komen-komen Instagram saya dan DM saya sering terganggu dengan ide-ide atau opini-opini yang bodoh, yang pastinya mengusik kemampuan berpikir dan kemampuan rasionalitas kita gitu. Jadi dari sisi ini gue juga paham gitu. Gue bukan orang yang kebal, gue bukan robot yang ada opini atau misalnya ada ide-ide yang sangat terkesan konyol dan gue tidak terganggu. Enggak juga, gue juga terganggu sama seperti kalian juga gitu. Tapi permasalahannya adalah, apakah karena kita terganggu oleh sebuah ide, orang yang memunculkan ide tersebut harus merasakan dinginnya ubin penjara? Kayaknya enggak deh. Karena menurut gue itu enggak match. Saat ada sebuah ide diserang oleh ide, ya balasannya secara rasio dan logika adalah, ya ide juga dong. Misalnya nih ada sebuah ide, dan akhirnya ide kita dikritik oleh sebuah ide, ya harusnya ide dibalas dengan ide. Konkretnya adalah dalam konteks gue tidak akan pernah memenjarakan atau melaporkan orang dengan pasal-pasal pidana, orang-orang yang komen-komen atau menghina gue. Karena gue menganggap penghinaan terhadap gue itu kebebasan berpikir dan ekspresi kreativitas sampai taraf tertentu. Jadi apa yang harusnya dilakukan saat ada orang yang menghina gitu? Ya balaslah ide mereka dengan cara yang lebih kreatif. Kalau dalam konteks gue, kalau misalnya gue dihina, ya saya akan membalas hinaannya dengan jauh lebih kreatif.
Karena gue percaya harusnya ide dibalas dengan ide. Dan marilah coba kita berpikir sejenak. Bayangkan, seorang Coki Pardede mengajak kita semua berpikir. Kalau misalnya ada sebuah ide, coba nggak apa-apa, kita berpikir aja secara rasional. Misalnya ada sebuah ide, dan keabsahan ide ini dilindungi oleh undang-undang pidana. Menurut kalian, saat ide ini bisa bertahan, itu karena kebenaran ide ini atau karena undang-undang pidana yang melindunginya? Itu kan dua hal yang berbeda, teman-teman. Biarlah, kalau kita berbicara dalam konteks ide, biarlah saat ide itu mengklaim A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, biarlah ide tersebut membela dirinya sendiri. Jangan dibela oleh undang-undang pidana. Karena pada saat itu terjadi, ini tidak ideal menurut gue. Sekarang gue masuk ke alasannya ya teman-teman. Gue sebagai orang yang memang melihat ini dari kacamata pelaku industri kreatif. Sebagai pelaku industri kreatif, tentunya kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi ide dan pikiran itu tidak boleh dibatasi teman-teman. Karena kita ambil contoh, pengarang Harry Potter, kita semua tahu, J.K. Rowling. Apabila dia dibatasi imajinasinya bahwa membahas hal-hal mistis itu adalah hal yang tabu, atau bahkan membahas hal-hal mistis atau witchcraft itu adalah hal-hal yang di luar norma, tentunya kita tidak akan bisa menikmati karya seni yang sangat populer yang kita tahu dengan namanya Harry Potter gitu. Tentunya kita juga tidak akan bisa menikmati film Harry Potter yang ada berjilid-jilid dan menghasilkan miliaran dolar yang bisa memajukan industri perfilman itu sendiri. Tentunya kan ide-ide banyak sekali hasil kreatif ini muncul dari kebebasan berpikir gitu. Sehingga menurut gua diperlukan sebuah keadaan yang ideal di mana kalau dalam kacamata pelaku industri kreatif ya, kebebasan berpikir ini bisa dijamin dan tidak diganggu oleh undang-undang pidana yang bisa memberangus kebebasan berpikir, yang bisa memajukan kita secara masyarakat dan peradaban. Itu tadi kan dari kacamata kreativitas ya teman-teman ya, bahwa ternyata banyak sekali hasil-hasil karya baik dan bagus bisa ada karena kebebasan berpikirnya dijamin gitu. Itu gue baru dari literatur loh, belum dari lagu-lagu. Lagu-lagu yang kita nikmati sekarang aja itu banyak yang kalau kita bedah liriknya ya secara moral mungkin dipertanyakan gitu. Dan itu mungkin tidak bisa terjadi kalau kebebasan untuk berpikir ke arah sana tuh dibatasi. Nah, sekarang dari kacamata inovasi. Suka atau tidak suka, inovasi yang muncul di dunia berdasarkan sejarah ribuan tahun manusia ada, itu biasanya muncul dari ide-ide nyeleneh, dalam tanda kutip ya, atau ide-ide yang mungkin bahkan dianggap penistaan pada zamannya. Sebagai contoh, ada seorang ilmuwan yang mengklaim bahwa bumi itu bulat sekitar beberapa ratus tahun yang lalu. Dan klaim tersebut dinyatakan penistaan oleh sebuah golongan pada masanya. Belum lagi ide-ide yang mana pada masanya ide-ide tersebut tuh akan dianggap penghinaan terhadap akal sehat gitu. Bayangkan teman-teman kalau misalnya manusia tidak boleh berimajinasi bahwa kita satu saat nanti akan bisa terbang. Sekitar 1000 atau 2000 tahun yang lalu pasti pada saat kita berpikir kayaknya manusia bisa terbang deh di langit sana, itu pasti kita dianggap konyol ya. Jadi yang ingin gue sampaikan adalah banyak sebenarnya inovasi-inovasi yang muncul dalam peradaban kita itu berangkat dari sesuatu yang dianggap blasphemy atau penistaan atau sesuatu yang dianggap tidak lazim pada zamannya. Dan lihatlah dia menghasilkan apa sekarang. Menghasilkan banyak sekali. Gambar, film ini, kamera ini, atau apapun ini, ide-ide ini kalau kita munculkan 1000 atau 2000 tahun yang lalu, pasti si pembuat ide ini dianggap aneh atau bahkan penistaan terhadap akal sehat pada masanya. Dan selain itu juga kalau kita masuk ke ranah norma-norma yang kita nikmati sekarang, ini juga adalah hasil dari men-challenge norma sebelumnya yang sebenarnya questionable atau bisa dipertanyakan. Sebagai contoh, ada masanya di mana perbudakan itu sangat lumrah gitu, dan ada karya-karya sastra, ada literatur tertentu yang memang ada hukum-hukum perbudakan gitu. Dan itu kan akhirnya bisa tergantikan karena ada yang men-challenge. Jadi sebenarnya balik lagi yang ingin gue tunjukkan adalah kebebasan berpikir itu menjadi landasan kemajuan peradaban sebuah bangsa atau sebuah civilization yang tidak boleh dikekang oleh hukum pidana. Ya, tapi sekali lagi seperti yang gue bilang di awal, gue sangat paham bahwa memang kebebasan berpikir atau ekspresi berpikir ini memang banyak membuat orang tidak nyaman gitu. Ya, tapi ingatlah bahwa idealnya kebebasan berpikir harus dibalas dengan kebebasan berpikir. Pada saat ada orang menyerang ide kita, kita serang balik dia dengan ide. Sehingga menurut gua disitulah masyarakat menjadi ideal.
Dalam konteks apa? Kita jadi saling menajamkan satu sama lain gitu. Jadi ada sinergi yang terjadi pada saat orang mengkritik ide kita. Alih-alih kita merasa tersinggung dan menggunakan instrumen hukum yang ada untuk memberangus hal tersebut, ya kita bisa membalas ide serangan tersebut dengan ide lagi gitu. Sehingga diharapkan dengan adanya perang ide tersebut akan muncul ide-ide baru yang akan membawa peradaban kita ke the next level. Dan jangan korbankan kemajuan peradaban manusia hanya demi perasaan kita. Karena menurut gua kemajuan itu harga yang terlalu mahal untuk dikorbankan cuman untuk nama baik siapapun sih. Dan sekali lagi, gue nggak bilang kenal secara personal dekat, tapi beberapa kali gue pernah ketemu sama Mas Haris. Beliau orang yang sangat baik, dan beliau cukup concern dengan beberapa kasus yang menimpa gue di masa lalu gitu. Dan gue punya ikatan emosional tertentu dengan Mas Haris. Gue cuma pengen bilang, anak-anak Malaka Project itu berdiri bersama Mas Haris Azhar dan Fathia. Dan seharusnya mereka tidak dipenjara karena konten mereka. Satria Mahathir boleh lah penjara, karena nyebelin aja sih dia. Nggak, itu jokes lah. Gitu aja ya, cukup. Sebelum saya closing, saya ingin kasih disclaimer dulu. Kalau ternyata video ini kena masalah, ini adalah produser dan pembuat skripnya ini, nama-nama ini. Jadi saya tidak akan masuk penjara sendirian. Capek juga sendirian.